Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari kita akan memulai mata kuliah di pertemuan pertama dalam mata kuliah perkembangan peserta didik tahun akademik 2021-2022 di kelas pendidikan biologi dan pendidikan matematika. Baik, sebelum kita mulai, saya sebagai pengampu mata kuliah pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan rambu-rambu perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Yang pertama itu adalah bagaimana deskripsi singkat dari mata kuliah hari ini, mata kuliah perkembangan peserta didik untuk di 6 semester di semester kita. Yang pertama itu adalah mata kuliah ini mendeskripsikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang berperan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, pemahaman mengenai jenis-jenis kebutuhan peserta didik, wajib dikenal oleh mahasiswa, begitu juga dengan proses interaksi nilai-nilai moral dan budi pekerti, harus dipahami mahasiswa sebagai calon guru sehingga kelak mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran dalam bidangnya. Sedangkan tujuan dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep perkembangan peserta didik, kebutuhan dan konsep diri peserta didik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan tahapan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Itu adalah tujuan yang ingin kita capai dalam 1 semester ke depan. Selanjutnya, ini adalah RPS-nya. RPS-nya pada semester kali ini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan yang terbagi dalam di pertemuan 8 itu adalah UTS dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Hari ini materi kita adalah materi pertemuan pertama di mana yang bertema dengan definisi perkembangan manusia. Yang kedua, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 mekanisme dalam penilaian dalam mata kuliah saya. Yang pertama itu adalah tes uraian, yang kedua pilihan ganda, dan yang terakhir adalah esai. Nah, itu adalah cara penilaian saya di mata kuliah saya. Baik, sebelum saya masuk di materi saya hari ini, ada yang mau ditanyakan? Baik, itu tadi deskripsi singkat dari perkuliahan kita selama 1 semester. Saya hari ini masuk dalam penjelasan ya, atau materi. Kita masuk di materi. Deskripsi mata kuliah tadi saya sudah jelaskan di dalam RPS. Dan tujuan dari perkuliahan kita di semester ini, saya langsung saja pada apa inti dari perkuliahan kita hari ini. Pertama itu adalah anak-anakku harus kembali saya mengingatkan bahwa harus paham atau mengerti tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya ingin menjelaskan kepada anak-anakku
adalah pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Maksudnya ini adalah bagaimana fungsi-fungsi pertumbuhan itu adalah bagaimana fungsi-fungsi fisik itu berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu yang tertentu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu misalnya usianya bertambah, diharapkan juga pertumbuhannya itu bertambah sesuai dengan fisik-fisiknya. Yang kedua, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Ini bagaimana perkembangan ini memiliki fungsi kematangan dan interaksi terhadap lingkungan. Fungsi kematangan ini maksudnya itu adalah kematangan fisik, kognitif, psikososial, emosi, dan lain-lain itu masuk dalam tercakupannya. Dan yang terakhir, bagaimana dia berinteraksi terhadap lingkungannya. Lingkungan ini adalah dalam masyarakat, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Dari sini, dari pengertian ini, mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Saya sekira sudah jelas karena tidak ada pertanyaan. Saya lanjut lagi. Ini dia. Dalam perkembangan manusia itu ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Hari ini saya akan berbicara tentang dalam perspektif psikologi. Nanti di pertemuan hari ini saya akan membahas tentang perspektif psikologi. Nanti di pertemuan selanjutnya baru saya akan jelaskan bagaimana perspektif dalam konteks agama, perkembangan manusia. Yang pertama itu adalah dalam perspektif psikologi dalam konteks perkembangan manusia itu dilihat dari perkembangan fisiknya. Fisik masuknya ini adalah rata-rata itu bayi lahir dalam ukuran 20 sampai 30 inci. Nah, itu dengan berat badan normal itu adalah 3,4 kg. Itu adalah rata-ratanya. Tapi karena sering itu dari konteks fisik itu dilihat dari tadi itu ya, 20 sampai 50 cm. Itu tingginya. Kalau berat badannya itu normalnya adalah 3,4. Makanya kalau misalnya ada bayi yang lahir itu 40 ya itu perlu penanganan medis yang cukup ya atau sangat diperlukan demi keselamatan si bayi. Yang kedua itu dalam perkembangan fisik ini terbagi lagi, terbagi dalam tubuh bayi saat itu ya. Jadi dilihat dari bagaimana perkembangan refleksnya. Ini perkembangan refleks ini buat yang calon ibu dan ya, di mana terbagi di situ. Bagaimana dalam janin itu bayi itu misalnya ada yang fasenya refleks mengisap. Apa maksudnya itu bayi yang refleks mengisap ya? Bayi yang baru lahir secara otomatis mengisap benda yang ditempati di mulut mereka. Itu maksudnya ya. Makanya ketika dia di dalam kandungan itu jari-jarinya atau apanya itu dia sebagai bentuk refleks. Makanya ketika dia lahir secara otomatis mengisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Karena itu refleks dia. Yang kedua adalah refleks mencari. Misalnya ketika pipi bayi itu dipalingkan ya, dipalingkan ke arah yang berbeda dan yang ke arah yang berbeda. Pasti itu dia. Bagaimana dia mencari. Ada 4 refleks dalam perkembangan bayi ketika lahir, yaitu tadi mengisap, mencari, dan moro.
Moro ini misalnya itu kayak orang kaget. Ketika suaranya orang itu keras, dia kaget, itu maksudnya refleks Moro. Dan yang terakhir adalah dalam perkembangan refleks ini bayi itu menggenggam. Saya kira ini bayi suka menggenggam ketika dia lahir untuk merespon, dan cara menggenggamkan kuat bayi, dia aja merespon menggenggam tangannya untuk memperkuat dalam refleksnya dalam konteks perkembangan fisik, ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah dalam perkembangan bayi itu masa usia 0 sampai 2 tahun itu dalam konteks perkembangan fisik yang terbagi dalam rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi, ya. Nah, maksudnya di sini adalah tingkah laku dan keadaan bayi itu ketika pola tidur dan pola bangun si bayi di usia 0 sampai 2 tahun itu. Pasti tingkah lakunya itu bisa juga dilihat dari makan dan minum. Jadi ingat, kita 0 ini yang kita bahas adalah perkembangan bayi usia dalam konteks fisik di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi kita bayangkan dulu misalnya, 1 tahun apa yang terjadi, 2 tahun apa yang terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat dari perkembangan keterampilan motorik, ya. Nah, masuk dari keterampilan motorik di sini adalah berkaitan tentang kemampuan motorik. Motorik bayi usia 0 sampai 2 tahun itu ada namanya motorik halus dan motorik kasar. Bagaimana dia mengembangkannya dan bagaimana nanti ketika kita mengembangkan. Ini saya sampaikan di materi pertama karena ini adalah materi pengantar supaya anak-anak mahasiswa paham tentang perkembangan motorik. Yang selanjutnya perkembangan sensori. Sensori ini maksudnya adalah seperti perkembangan mata, telinga, lidah, dan hidung. Usia 0 sampai 2 tahun itu adalah usia bayi itu mengembangkan sensori motoriknya. Bagaimana dia penerimaan sensornya, maksudnya sensornya ada refleks atau respon, seperti matanya ketika kita misalnya berikan warna-warni, apakah dia mengikuti atau tidak. Itu untuk bagaimana melatih perkembangan sensori mata, telinga, lidah, dan hidung, dan kulit. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan otak, ya. Ingat, saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa hadir di dalam materi saya bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu adalah bagaimana usia sel saraf itu terus berkembang dalam hitungan menit. Itu makanya sangat dianjurkan bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan perkembangan otak atau kognitif otak atau bayi, ya. Makanya asupannya itu dijaga, fisiknya juga tadi dijaga supaya perkembangan sel-sel sarafnya itu terus berjalan. Itu dari perspektif psikologi dilihat dari sudut pandang fisik yang terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama tadi ada refleks, rangkaian tingkah laku, sensori, keterampilan motorik, dan perkembangan otak. Mungkin ada yang ditanyakan pada materi ini sebelum saya lanjut, atau nanti saya materi dulu, nanti mungkin akan saya buka sesi tanya jawab. Selanjutnya saya ingin sampaikan lagi, tadi itu dalam pandangan perspektif psikologi dalam ranah fisik. Sekarang pandangan perkembangan manusia dalam perspektif psikologi dalam ranah perkembangan kognitif, ya. Yang pertama itu apa itu yang dimaksud dengan perkembangan kognitif, yaitu adalah berkaitan tentang pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan itu kemampuan berpikir.
di mana yang terbagi dalam 4 aspek, di mana harus dilihat dari perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget. Nah, itu ya. Jadi perkembangan saya jelaskan di sini perkembangan kognitif menurut Piaget ya. Nah, ini contohnya begini. Misalnya ini apa yang tercantum dalam kognitif menurut pandangan Piaget itu adalah usia 2 tahun. Ternyata bayi dalam usia 2 tahun itu sudah membayangkan sebuah mainan dan memanipulasinya. Nah, maksudnya dia sudah bayangkan mainan itu dan dia sudah bisa memanipulasinya. Contoh misalnya ketika dia melihat pesawat dan dia sudah bisa membuatnya dalam konteks hal-hal yang sederhana seperti melalui kertas. Itu dalam pandangan kognitif atau pengetahuan menurut Piaget ya. Yang kedua, dilihat dari perkembangan persepsi ya. Ternyata bayi kecil itu harus belajar banyak untuk dapat merumuskan. Artinya dalam persepsi ini, artinya bayi di usia 0 sampai 2 tahun itu yang paling kentara adalah 2 tahun itu bagaimana dia berpersepsi terhadap dunia. Nah, apalagi kalau misalnya di lingkungannya. Jadi dia sudah mulai kemampuan pikirannya itu sudah mulai tertanam dalam pikirannya. Dia sudah berpikir, oh ternyata orang tua saya begini setiap pagi, begini. Nah, itu maksudnya dalam pandangan persepsi ya. Dia sudah bisa merumuskan. Nah, yang selanjutnya dilihat dari perkembangan konsepsi, di mana apa itu? Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana itu perkembangan konsepsi di usia bayi 0 sampai 2 tahun? Nah, ini. Nah, di usia itu adalah bayi menunjukkan kemampuan yang lebih canggih dan mulai berpikir jauh lebih awal dibandingkan dengan apa yang dibayangkan. Nah, jadi dia sudah berpikir jauh. Wah, ini dia perkembangan konsepsi. Dia sudah bisa, dia dalam kata kuncinya ada konsep. Dia sudah mengkonsep. Oh, ternyata begini. Ternyata setiap pagi ayah saya pergi kerja, pulang begini-begini. Nah, dia sudah membuat konsep dan peta konsepnya. Itu maksud dalam perkembangan konsepsi. Jadi bayi itu sudah bisa mengkonsep pemikirannya berdasarkan tadi itu penglihatannya, pendengaran dan lain-lain. Itu di usia 0 sampai 2 tahun. Dan yang terakhir dalam perkembangan kognitif itu dilihat dalam perkembangan bahasa ya, ingat. Nah, ternyata di usia 0 sampai 2 tahun itu bayi sudah mengeluarkan suara-suara atau sudah pintar berbicara. Berarti ketika dia sudah pintar berbicara, dia punya hubungan yang erat terhadap orang lain melalui konsep perkembangan bahasanya. Jadi makanya usia 0 sampai 2 tahun itu bahasa bayi harus betul-betul diajarkan. Sehingga itu yang terkonsep nanti dalam kognitifnya. Nah, ini itu dalam segi ya. Yang selanjutnya adalah perkembangan manusia atau bayi di usia 0 sampai 2 tahun dalam konsep perkembangan psikososial. Nah, ini saya agak sedikit menjelaskan, agak bisa juga ini sampai dewasa ya. Yang terbagi dalam 3 ranah, yang mana itu ada perkembangan emosi, temperamen, dan yang terakhir adalah autonomi. Sama seperti yang tadi, pasti pasti mahasiswa akan bertanya, Pak, bagaimana contohnya itu kalau perkembangan emosi? Ya, nah, ini saya sampaikan karena emosi itu akan selama ada pertumbuhan dan perkembangan pasti terus
terjadi perkembangan ini juga psikososial dalam konteks ranah perkembangan emosi. Emosi di sini adalah bagaimana ekspresi itu ya, itu ekspresi. Emosi itu bukan cuma marah yang tercantum dalam pikiran. Ternyata bahagia, senang, ceria, kecewa itu adalah dalam konteks emosi, perkembangan emosi ya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana di usia 0 sampai 2 tahun itu kita bisa melihat perkembangan emosi? Nah, lihat nanti anak-anak akan terasa itu ketika misalnya kita memberikan sesuatu, anak itu apakah senang atau tidak, itu dilihat dalam konsep perkembangan emosinya. Pasti misalnya kalau mahasiswa punya adik, pasti misalnya ketika ada permainannya adiknya diambil, terus pasti pasti bayi itu menangis. Itu adalah bagaimana dia mengembangkan perkembangan emosinya. Nah, contoh sederhananya begitu. Selanjutnya dilihat dari konteks ranah perkembangan temperamen ya. Ingat usia 0 sampai 2 tahun adalah usia yang sangat dasar bagaimana kita mengembangkan semua ranah dalam diri manusia, apalagi kita ini calon pendidik, jadi kita terus itu melihat dalam sudut pandang pertumbuhan dan perkembangan ketika kita nanti mengajarkan. Nah, temperamen itu adalah seperti respon, ya, bagaimana dia merespon tadi ya, merespon dalam sebuah bentuk, misalnya sudah ini tinggal 9 menit ya, merespon terhadap apa yang kita berikan ya. Dan yang terakhir perkembangan otonomi yang dimana tahapan ini berlangsung ketika berusia 1 sampai 2 tahun, bagaimana dia sudah muncul sikap malu dan ragu-ragu. Nah, jadi biasanya itu anak bayi, apalagi perempuan itu atau laki-laki itu dilihat dari sikap ini otonominya sudah muncul sikap malu-malu dan ragu-ragu. Nah itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira ini yang saya bisa sampaikan dulu. Sebelum saya lanjut lagi, saya ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya 1 orang. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Junaid dengan NIM 2101402009. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Ya. Pertanyaan saya, setiap perkembangan pasti dialami semua manusia. Ya. Pertanyaannya itu, hal apa yang menyebabkan manusia tersebut mengalami psikomotorik? Oh iya. Ya, saya kira. Ya, Waalaikumsalam. Saya kira pertanyaan yang bagus itu untuk saya, dan terima kasih untuk Alfian Junaid. Ini saya kata kuncinya adalah selama ada pertumbuhan dan perkembangan, selama itu pula juga terjadi perkembangan psikomotorik. Ya, jadi apalagi itu ada di dalam psikomotorik itu adalah motorik, itu adalah seperti dalam bahasa sederhananya itu adalah fisik, atau misalnya kalau dalam mesin itu adalah energi. Motorik itu adalah kemampuan gerak ya. Jadi dalam tubuh manusia itu ada kemampuan gerak yang misalnya kayak tulang dan lain-lain, otot-otot itu akan terus berkembang seusianya. Makanya kalau anak usia bayi itu biasa jatuh usia 2 tahun patah, itu tidak usah langsung dioperasi karena itu masih tulangnya masih halus, masih muda, dan masih akan terus berkembang. Tinggal bagaimana kita menjaga perkembangan itu. Nah, jangan, biasanya kan bayi itu 2 tahun terus jatuh patah operasi. Nah, tapi biasanya dokter kalau dia paham itu dia akan tidak operasi, dia cuma urut karena dia tahu bahwa tulang itu memiliki usia yang muda dan sampai tua. Makanya kalau usia 25 itu kan batas sudah turun pertumbuhan dan perkembangannya, tinggi badan. Ya.
Tapi kalau di usia 0 sampai 24 itu pertumbuhannya terus berlangsung. Ada masa, intinya adalah ada masa usia atau masa pertumbuhan motorik itu mulai melambat. Bukan berhenti tapi mulai melambat sesuai dengan usianya. Saya kira itu Alfiana Junaid, mudah-mudahan bisa memberikan pemahamannya. Ya, Pak, makasih Pak. Ya. Baik, kita tiba di penghujung. Saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus dan karena waktu masih ada mata kuliah yang selanjutnya, saya ingin memberikan kesimpulan pada materi saya pada hari ini. Yang pertama itu adalah perkembangan pada asasnya ialah tahapan perubahan psikofisik manusia yang progresif sejak lahir hingga hayat, itu ya. Sejak lahir hingga hayat. Yang kedua, dalam materi saya ini adalah perbedaan perkembangan dan pertumbuhan tidak dapat dinyatakan secara hitam putih atau mutlak. Jadi bukan sebuah pertumbuhan itu bukan mutlak, tapi terus berkembang. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi saya adalah bagaimana memahami proses perkembangan berguna untuk memberi bantuan bimbingan yang tepat, mengantisipasi kesulitan belajar, dan mempertimbangkan waktu yang cocok untuk memulai pembelajaran bidang studi tertentu. Jadi kita calon guru ini dengan belajar tentang perkembangan peserta didik, kita sudah pahami bahwa saya ingin mengajar di SD, begini cara mengajar saya nanti, saya mengajar di SMP begini, saya mengajar di SMA begini, dan ketika menjadi dosen saya begini, karena sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya kalian sudah paham di usianya. Saya kira hari ini cukup di materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dalam kelas saya. Nanti saya absen melalui Google Form. Nanti tolong diisi ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.